Nah kalau lagi rekrutmen nih kok, Iya. kapan titik kayaknya udah mau di-push gimana pun kayaknya orang mentok deh. Oke, ini kan berarti kan kita ngomonginnya kan dari dua hal kan. Rekrutmen maksudnya waktu masih lagi interview proses, sama waktu dia ini udah direkrut gitu kan. Sebisa mungkin kan kita kepengen orang yang kita prediksi bakal bagus itu bener bagus. Betul. Sebisa mungkin kita pengennya kan seperti cita-citanya itu. gitu. Cita-cita seperti itu. Nah, berarti kan biasanya emang secara realistis sekarang pasti perusahaan itu buka apa namanya application form sebanyak-banyaknya supaya dia bisa banyak pilihan gitu. Betul. Banyak pilihan karena dia harus mencari orang yang bisa bikin perusahaan ini survive. Betul. Kalau misalnya salah pilih, perusahaannya nggak survive anyway, semuanya juga kena dampaknya. Betul. Gitu kan. Nah, kalau misalnya dari awal-awal sih paling beberapa hal yang gue lihat lah ya, minimal kalau misalnya lihat CV itu misalnya gue paling nggak suka kalau misalnya orangnya ini 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, 3 bulan keluar. Itu buat gue tuh bakal ngeliat lah ini orang keluarnya apakah gara-gara nggak lulus probation gitu. Ya. Ya probationnya nggak lulus terus gitu kan. Tapi iya kan dia ngomongnya mungkin gue pengen coba hal yang baru, gue pengen explore gitu kan. Kan beda sama zaman dulu. Kalau misalnya zaman dulu tuh orang-orang yang tua bilangnya, oh ya kita kalau misalnya kita tanya gitu ya, udah kerja berapa lama di sini om? Oh baru 4 tahun di sini. Kalau sekarang, oh gue udah kerja 6 bulan di sini, gitu udah lumayan lama ya. Udah kasta ya. Iya. Nah jadi kita harus benar-benar selektif sih dari rekrutmennya supaya soalnya kalau misalnya sampai salah kan bakal nggak benar juga gitu. Nah kalau misalnya udah rekrut, biasanya kan kita punya hipotesa tuh yang kayak tadi kita pengen rekrutnya buat orang apa nih? Buat orang yang ambisius, yang bisa jadi leadership atau enggak gitu kan. Ya walaupun kita udah punya hipotesa itu, biasanya kita kalau misalnya pengalaman pribadi lah ya, itu 80-90% accurate gitu. Kayak yang di CV, soalnya bisa udah kelihatan karakternya. Kan kalau misalnya kita ngerekrut, kalau misalnya gue tuh cuma lihat 2 hal. Nomor 1 itu adalah pursuit of excellence. Kalau misalnya buat leadership ya, itu harus tinggi, pursuit of excellence. Nomor 2 itu adalah the right fit. The right fit itu maksudnya kalau misalnya orang yang pintar, orang yang jago, itu belum tentu cocok di kita. Contoh, kita orang ini jago banget nih, pintar banget nih, tapi dia itu pengalamannya 5 tahun, gaji 30 juta. Sedangkan gue cuma bisa affordnya 10 juta. Misalnya, itu kan udah, walaupun pintar, jago, tapi nggak right fit. Atau kan misalnya, dia jago banget, dari segi salary masuk, tapi tinggalnya di Surabaya misalnya. Dia nggak willing to relocate. Itu kan bukan right fit juga. Jadi, cuma 2 itu sih, orang yang memiliki pursuit of excellence yang tinggi, dan juga the right fit gitu. Terus nomor 3 mungkin ini, ada sense of gratitude-nya gitu. Gue paling turn off itu kalau misalnya orang itu nggak tahu batasnya. Contoh kayak gini, kayak gue pernah interview orang, dia ngeluh gitu, dia bilang, iya gue dari 7 juta setelah setahun, gajinya masa cuma dinaikin 15%, masa bonusnya cuma 1 kali gitu. Sedangkan perusahaan ini kan naiknya kan 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Dia itu di bagian admin lah ya, administrasi. Gue bilang kayak kadang-kadang kalau misalnya kita di perusahaan, secara fakta kita harus menerima bahwa life itu tuh not fair gitu. Sama kayak kehidupan gitu kan. Benar Life is ya? not fair gitu kan. Jadi life is fair, menuntut life is fair tuh kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Sama kayak pekerjaan-pekerjaan itu, setiap divisi itu tidak fair. Ada divisi yang kalau misalnya nggak ada divisi ini, perusahaan tutup, gitu. Sedangkan ada divisi lain yang relatively itu tuh bisa dibilang pasti lebih krusial divisi yang lain. Contoh, sesimpel misalnya kalau misalnya kita ngomongin property agent deh. Kalau misalnya kita ngomongin property agent di brand manapun gitu, pasti yang orang kesayangannya yang paling memberikan dampak terhadap kehidupan perusahaan adalah orang salesnya, broker yang top salesnya. Betul. Pasti gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong yang level yang admin, misalnya yang submit data-data ke website supaya kita upload foto, itu pasti bos itu pasti lebih sayang sama yang top sales. Pasti gitu loh. Nah kita harus sadar sama itu. Nah jadi kalau misalnya tiba-tiba si admin ini komplain, kok gue cuma dinaikin 15% ya? Kan admin, lu nggak tahu diri gitu. Lu nggak sadar bahwa lu tuh harus berterima kasih udah dikasih 15%, udah dikasih bonus pula. Itu tuh harus ada gitu. Lu kalau misalnya keluar pun, lu bakal sama juga, atau mungkin bakal susah dapat cara yang bagus gitu. Sebenarnya keluar juga langsung banyak yang masuk lagi juga di situ. Banyak masuk orang kalau misalnya bosnya itu udah untuk level admin dikasih bonus, dikasih kenaikan, dikasih gaji 7 juta juga, itu semua orang juga mau di situ gitu. Kalau misalnya lu mau naik lagi, ya lu harus tahu bahwa di posisi itu tuh ada ceilingnya. Ya mungkin kalau misalnya untuk level admin ceilingnya di situ. Kalau misalnya lu mau lagi ya berarti lu harus keluar dari comfort zone. Ya lu jadilah si salesnya. Lu bisa nggak jadi top sales? Kalau misalnya jadi top sales, si bosnya dikasih tambahan profit 300 juta, mau bagi sama dia 50 juta juga kasih. Pasti gitu. Happy cuan life ya kok ya. Iya,